Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nasir Talasa, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, ya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat setelah salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, adapun dari anggota kelompok kami adalah saya, Dita Fatia, kemudian ada Yuyun Rahmatul Hidayah, Ika Mustika Ratri, Firda Aula Rizki, dan Unai Satu Sahro. Perkenalkan, nama saya Dita Fatia, selaku moderator pada kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Izinkan saya untuk memimpin jalannya presentasi melalui video ini. Baik, selanjutnya adalah latar belakang adanya filsafat rasionalisme. Rasionalisme itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagai contoh, pada zaman Thales sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia telah menerapkan pada filsafatnya. Rasionalisme itu lahir sebagai bentuk kekecewaan Descartes terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Munculnya rasionalisme itu mencirikan perubahan dalam perkembangan sejarah filsafat. Sebab aliran yang dibawa oleh Descartes ini merupakan cikal bakal era modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Gagasan itu diiringi dengan argumen yang kokoh oleh Descartes. Oleh sebab itu, pemikiran dari Descartes kerap pula disebut dengan corak resainis, yaitu kebangkitan dari rasionalisme seperti pada era Yunani kuno. Pengaruh keimanan yang begitu kokoh pada abad pertengahan telah membuat para pemikir khawatir mengemukakan pemikiran yang kontra dengan para tokoh gereja. Menurut Descartes, ini semua itu disebabkan oleh para tokoh-tokoh gereja yang mengatasnamakan agama sehingga membuat lamban pertumbuhan filsafat. Dia mau filsafat itu tidak terjerat dari dominasi agama Kristen pada saat itu. Yang diinginkannya hanya mengembalikan semangat filsafat Yunani yang berlandaskan pada akal. Nah, sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh filsafat rasionalisme, tapi tokoh utamanya adalah Descartes. Nah, untuk pengertian dari filsafat rasionalisme itu sendiri akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu dari Mbak Yuyun Rahmatul Hidayah. Silahkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu rationalis. Kata ini berakar dari kata dalam bahasa Latin, yaitu ratio, yang berarti akal. Secara terminologis, rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk mengetahui suatu pengetahuan. Dan suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Menurut Descartes, rasio atau akal merupakan sumber kebenaran. Disebut aliran rasionalisme karena aliran ini menganggap sumber kebenaran hanyalah rasio. Selanjutnya yaitu hal-hal yang terpenting dalam filsafat rasionalisme. Yang pertama, tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran, kecuali bila saya melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang kedua yaitu pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang ketiga yaitu pertimbangkanlah pikiran dengan teratur, dengan mulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Yang terakhir atau yang keempat yaitu dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita yakin tidak ada satupun yang diabaikan dalam penjelajahan itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh filsafat. Sebenarnya tokoh filsafat itu ada banyak ya teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai René Descartes dan Nicolas Malebranche. Yang pertama, René Descartes. Descartes memulai dengan metode kesangsian, yaitu menyaksikan apakah asas-asas matematika dan pandangan-pandangan metafisis yang berlaku tentang dunia material dan dunia rohani itu bukan tipuan belaka dari semacam iblis yang sangat cerdik. Seperti kita benar-benar tertipu habis-habisan sehingga kita betul-betul diganggu dengan hayalan-hayalan. Yang kedua ada Nicolas Malebranche. Nicolas Malebranche berusaha untuk mendamaikan filsafat yang dirintis Descartes dengan pemikiran Kristiani terlebih pemikiran Augustinus.
Ia mempertahankan dengan tegas bahwa jika tidak dapat mempengaruhi tubuh dan sebagainya, tetapi pada kesempatan menyebabkan perubahan yang sesuai dengannya dalam jiwa dan sebaliknya. Tokoh selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Firda Auliarizky. Kemudian yang ketiga yaitu dari tokoh pemikiran Baruch de Spinoza. Menurut Spinoza, pemikiran mustahil tanpa konsep substansi dan mendefinisikan sebagai sesuatu yang ada pada dirinya sendiri dan dipahami melalui dirinya sendiri. Pemikiran Spinoza yang terkenal adalah ajaran mengenai substansi tunggal Allah atau alam. Hal ini ia katakan karena baginya Tuhan dan alam semesta adalah satu, dan Tuhan juga mempunyai bentuk yaitu seluruh alam jasmaniah. Kemudian itu dari tokoh pemikiran yang keempat yaitu dari G.W. Leibniz. Menurutnya ada banyak substansi yang disebut dengan monad, yaitu dari kata monos yaitu satu, monad itu dari kata satu unit. Jika dalam matematika yang terkecil adalah titik dan dari fisika disebut dengan atom, maka dalam metafisika disebut dengan monad. Terkecil dalam pendapat Leibniz bukan berarti sebuah ukuran, melainkan sebagai tidak berkeluasaan. Maka yang dimaksud dengan monad bukan suatu benda. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Unisetus. Oke, selanjutnya yaitu Christian Wolff. Ia mengupayakan supaya filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti. Untuk itu, filsafat harus disertai dengan pengertian-pengertian dan bukti-bukti yang kuat. Suatu sistem filsafat haruslah berisi gagasan-gagasan yang jelas dan penguraian yang baik. Selanjutnya yaitu Blaise Pascal. Pascal menjelaskan iman melebihi rasio. Ia memiliki minat utama ialah agama dan filsafat, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika, fisika dan geometri proyektif, dan kemudian Harry menjadi salah seorang tokoh-tokoh dalam ilmu-ilmu di atas. Memang agak aneh bahwa kegiatan ilmiah yang sangat rasionalistis dan duniawi ini diiringi dengan kecenderungan asketisme dalam kehidupan pribadinya. Dengan kedua bidang hidup yang berlainan itu, ia tidak memandang kegiatan ilmiah sebagai kegiatan duniawi, melainkan sebagai pengabdian kepada Allah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Intinya adalah filsafat rasionalisme adalah suatu paham filsafat yang menyatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Dan menurut tokoh rasionalisme yaitu Descartes, bahwasanya menganggap sumber kebenaran itu hanyalah rasio atau akal. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak. Semoga dapat diambil manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.